Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali kita hari ini. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Hari ini kita akan belajar tentang cinta Nabi dan Rasul. Ya, yang pertama yang akan kita pelajari adalah tentang kisah Nabi Adam. Yang kedua, kisah tentang Nabi Nuh alaihissalam. Yang ketiga, kisah tentang Nabi Hud alaihissalam. Nah, yang pertama, kisah Nabi Adam alaihissalam. Yang pertama, Nabi Adam alaihissalam adalah manusia yang pertama yang Allah ciptakan ke dunia. Yang pertama kali adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam pertama-tama diciptakan Allah dari tanah, dan Nabi Adam Allah tempatkan tinggal di surga. Tidak lama itu karena Nabi Adam gak punya teman, Allah menciptakan Siti Hawa sebagai pendampingnya Nabi Adam alaihissalam. Nah, karena melakukan kesalahan, Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa melanggar larangan Allah dengan memakan buah khuldi. Buah khuldi, ya. Nah, karena memakan buah khuldi itulah Nabi Adam diusir Allah ke bumi. Nah, di bumi Nabi Adam terpisah dengan Siti Hawa. Karena melakukan kesalahan, Nabi Adam menyesal. Setelah menyesal, dia selalu berdoa, meminta ampun, bertobat kepada Allah untuk minta diampuni segala dosa-dosanya yang melanggar memakan buah khuldi. Jadi dari kisah singkatnya Nabi Adam, kita dapat simpulkan bahwa setiap manusia yang melakukan kesalahan, dia harus meminta maaf. Dia harus mempertanggungjawabkan semua yang sudah dia lakukan kepada Allah. Jadi kalau kalian melakukan kesalahan, harus meminta maaf, baik itu kepada teman, kepada saudara, apalagi kepada orang tua dan kepada guru. Harus meminta maaf kalau kita melakukan kesalahan, dengan mengakui kesalahan itu secara jujur tanpa ditutup-tutupin, dan insya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan kalau kita bertobat secara sungguh-sungguh. Yang kedua tentang Nabi Nuh. Nah, mukjizatnya Nabi Nuh itu dapat membuat kapal besar. Kenapa Allah memerintahkan Nabi Nuh membuat kapal besar? Karena kaumnya Nabi Nuh sudah didakwahin oleh Nabi Nuh, tapi dia tidak mau menyembah Allah, masih durhaka kepada Allah. Mereka tidak percaya akan kuasanya Allah. Maka Allah pun menimpakan banjir besar yang melanda umat Nabi Nuh. Nah, istri dan anaknya Nabi Nuh yang bernama Kan'an, ya, namanya Kan'an, mereka tetap tidak mau menyembah Allah. Maka walaupun dia sebagai istri Nabi, sebagai anaknya Nabi, mereka tetap diazab sama Allah. Dengan cara apa? Dengan tenggelam di banjir besar, ya. Nah,
sikap yang diteladani kepada Nabi Nuh adalah selalu bekerja keras, tidak pantang menyerah. Nah, ini ya. Jadi kalau Nabi Adam tadi sifatnya selalu bertobat, sungguh-sungguh meminta maaf atas kesalahan yang sudah dilakukan. Yang kedua, kita meneladani sifatnya Nabi Nuh adalah Nabi Nuh orang yang tidak pantang menyerah dan senang bekerja keras. Nah, kalau kalian sebagai anak pelajar, kalau mengerjakan soal, ketemu soal-soal yang sulit, tidak pantang menyerah, kalian terus belajar supaya bisa memahami pelajaran yang sulit. Kemudian yang ketiga tentang Nabi Hud. Nah, Nabi Hud adalah utusan Allah. Nabi Hud orangnya sopan santun, berakhlak mulia, berbudi peluhur, serta taat kepada Allah. Nabi Hud adalah nabi yang tidak mudah marah. Dia bisa menahan emosi dan beliau terkenal sangat sabar. Nah, itu ya. Jadi hari ini kita belajar dengan meneladani sifat-sifat Rasul. Nah, di awal pelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang Nabi Muhammad, ya. Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Beliau disebut dengan khotaman nabiyyin, artinya penutup para nabi. Setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi-nabi yang lain. Nah, sekarang bab terakhir dalam semester 1 kita mempelajari tentang Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Hud. Nah, Nabi Adam, ibu ulangi kembali, adalah nabi manusia yang pertama yang diciptakan Allah dari tanah, yang mana iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Karena apa? Iblis merasa lebih mulia dari Nabi Adam karena iblis diciptakan Allah dari api. Nah, namanya api ada sinarnya, sedangkan dari tanah dianggap iblis tidak bagus, jelek. Makanya dia merasa lebih mulia dari Nabi Adam dan diperintahkan Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Iblis nggak mau. Nah, iblis itu mempunyai sifat sombong, makanya iblis diusir Allah ke dunia dan iblis merasa sakit hati. Makanya dia berjanji sampai akhir zaman, sampai kiamat, dia tetap akan menggoda manusia untuk melakukan maksiat atau melakukan kejahatan. Ini janjinya iblis kepada Allah. Tapi kata Allah, kamu boleh menggoda manusia, tapi kamu tidak bisa menggoda orang-orang yang beriman. Jadi syaratnya untuk kita semua manusia, kalau tidak mau digoda, tidak terkena rayuan iblis, maka harus beriman dengan sungguh-sungguh kepada Allah dengan menjauhi larangannya dan menjalankan semua perintah Allah tanpa terkecuali. Ini dengan begitu kita bisa memperkuat keimanan kita dan iblis pun tidak akan bisa menggoda kita untuk melakukan
kejahatan. Nah, kalian tahu nggak makhluk apa yang paling ditakutin oleh iblis? Ayo, pernah baca nggak? Pernah denger nggak? Nah, iblis itu paling ditakutinya dengan Umar bin Khattab. Melihat Umar bin Khattab, siapa Umar bin Khattab? Umar bin Khattab itu khalifah kedua dalam daulah Islam. Nah, setelah Rasulullah wafat, maka negara daulah Islam pada saat itu dipimpin oleh seorang khalifah. Nah, khalifah pertama itu Abu Bakar, yang kedua Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab ini sangat ditakutin oleh iblis. Melihat Umar bin Khattab, dia langsung pergi, dia takut. Nah, mau nggak seperti itu? Kalau iblis melihat kita, dia takut, bukan berani. Nah, sekarang banyak manusia tidak ditakutin oleh iblis, maka iblisnya malahan ditemani, dikawanin, sehingga apa? Diri kita mudah melakukan kesalahan karena iblisnya dekat dengan kita. Nauzubillah min zalik. Jadi itu ya, kalau Nabi Hud itu nabi yang sangat lemah lembut, tidak mudah marah, berlaku sopan dan taat kepada Allah. Kemudian kalau Nabi Nuh itu berdakwah pada Bani Israel, tapi kaumnya tetap tidak mau menyembah Allah. Hanya sebagian kecil yang mau menyembah Allah. Makanya Allah memberikan bencana yang besar kepada umatnya Nabi Nuh dengan banjir besar. Nah, istri dan anaknya Nabi Nuh itu ikut tenggelam. Karena apa? Mereka tidak mau menyembah Allah. Nah, dari 3 kisah Nabi ini dapat kita ambil pelajarannya bahwa setiap manusia yang melakukan kesalahan dia harus minta maaf, apalagi dosanya kepada Allah. Dia harus bertobat secara sungguh-sungguh. Yang kedua, seorang muslim harus bekerja keras, tidak ada istilahnya menyerah, mudah putus asa ya. Umat muslim harus optimis hidupnya, harus bekerja keras dan yakin kepada Allah. Yang ketiga, umat muslim itu harus berakhlak yang mulia, harus sopan santun, harus berbudi luhur dan tidak mudah marah atau tidak sabar dalam menghadapi ujian dari Allah. Sampai di sini dulu materi yang Ibu jelaskan. Semoga bisa kalian pahami, dan jangan lupa tanggal 25 November kita sudah ujian akhir semester. Semoga kalian nanti bisa menjawab soal-soalnya dengan baik. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.